Jangan lupa tonton, subscribe, like, and share. Parriya salah satu aksam. Riya itu ada 3 macam. Secara garis besarnya nih, riya itu ada 3. Al-awwalu, yang pertama, ayyaqsida bi'amalihi salih al-khalqa walaulahum lam ya'mal. Yang pertama bahwa dia mengkasat dengan amalnya yang salih itu adalah makhluk. Jikalau tidak ada makhluk, niscaya dia tidak beramal. Nah, ini riya yang paling besar. Riya yang paling besar. Jakanya kada ada orang, inya kada beramal salih. Jakanya kada ada orang, inya kada akan melakukan ibadah. Tapi karena orang ada, maka inya mau kada mau ikut melakukan ibadah. Nah, ini adalah riya yang paling nyata, riya yang jelas. Dan ini yang paling besar bahayanya. Orang beribadah tapi tujuannya bukan terdorong oleh perintah Allah, bukan mengharapkan balasan dari Allah, tetapi dia beribadah karena makhluk ini. Dan yang diharapkannya pun juga adalah balasan dari makhluk berupa pujian atau materi atau yang lainnya. Walaulahum lam ya'mal, jikalau tidak ada makhluk dia tidak beramal. As-sani, yang kedua, ayya'mala, bahwa dia beramal saleh, bahwa dia beribadah kepada Allah, lil madhi wassana, tujuannya untuk dipuji, disanjung, dihormati, dicintai oleh manusia. Nah, ini riya juga. Dia beramal untuk mendapatkan pujian, untuk mendapatkan sanjungan, untuk mendapatkan simpati daripada manusia, daripada makhluk Allah. Nah, ini riya juga. Walau lam ya'lamhun nas, sekalipun orang tidak melihat apa yang dia lakukan. Sekalipun orang kada melihat apa yang dia lakukan. Orang membaca misal satu amaliyah, dia baca surah ini, tujuannya bila membaca surah ini dia akan dihormati oleh manusia. Nah, dia baca ayat ini, dia baca surah ini, siapa membaca ini dia akan dicintai oleh manusia. Inya amalkan itu, diamalkannya. Tujuannya supaya orang-orang mencintainya, menghormatinya, memandang kasih sayang kepadanya. Nah, ini riya. Ini bisa terjadi walaupun di tempat sendiri, di tempat sunyi. Walaupun orang kada melihatnya. Baca misal surah Yasin 7 kali, supaya dengan ini orang akan menghargainya. Inya baca amalan ini supaya macam-macam daripada perkara duniawi. Nah, itu adalah riya juga ngarannya. Riya. Ini yang dimaksud dengan hikmah yang ke-158 tadi, bahwa riya itu bisa masuk walaupun sedang tidak dilihat oleh orang lain. Orang berlampah di dalam hutan, misalnya membaca-baca amalan ini, amal itu, tujuannya kayaknya bila keluar supaya jadi ini. Nah, itu kan kada dilihat orang, tapi tujuannya sudah demikian. Itu riya. Itu riya. Dan setiap yang riya itu pasti tidak diterima oleh Allah. Bahkan diancam dengan siksa. Nah, lalu kalau inya mengamalkan demikian amalan, tahu-tahu berhasil. Nah, berhasil. Mengamalkan ini tujuannya supaya dimuliakan orang, mengamalkan ini supaya dikasihi orang, diamalkan, akhirnya dia dikasihi orang, dia dicintai orang. Itu bukan kabul, tapi itu lanjuran dari Allah Subhanahu wa ta'ala.
Karena sesuatu yang riya itu jelas Allah kada akan menerima, Allah pasti menolak. Nah kalaunya berhasil itu berarti istidraj dari Allah kepada dia. Asalis yang ketiga di antara macam-macam riya itu ayya'mala lillah wa yarju ala amalihi dukhulal jannah awil khalasa minan nar wa hadza riya'un 'indal 'arifin wa ikhlasun 'inda awamil muslimin. Yang ketiga bahwa dia beramal karena Allah, sembahyang karena Allah, puasa karena Allah, sedekah karena Allah, nuntut ilmu karena Allah, dan dia mengharap dengan beramal itu masuk surga. Dia berharap dengan beribadah itu selamat dari neraka. Nah ini pun menurut orang-orang arifin termasuk riya juga. Riya. Kenapa? Karena Allah tadi. Kan riya itu artinya kita beribadah mengharapkan sesuatu selain Allah. Surga kan lain Allah, neraka lain Allah. Jadi orang-orang arifin itu mereka mengatakan bahwa kalau kita beramal karena Allah mengharapkan balasan surga atau selamat dari neraka, itu mereka anggap riya. Walaupun dari kalangan awam muslimin itu masih dikatakan ikhlas. Untuk orang-orang pemula, untuk orang-orang yang umum, nah itu masih dibolehkan mereka beramal untuk mengharapkan pahala, untuk mengharapkan keselamatan dari neraka. Itu masih dibolehkan untuk orang-orang awamil muslimin, orang umum. Tapi kalau sudah naik tingkatan dari orang awam, nah jangan lagi beramal itu mencari ganjaran surga, jangan lagi beribadah itu mencari keselamatan dari neraka. Karena itu masih belum sempurna keikhlasannya, bahkan riya menurut orang-orang arif. Jangan lupa tonton, subscribe, like, and share.